Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu produk NVMe Gen 4 terbaru dari Kio. Udah lama sekali sih aku gak pernah review SSD maupun NVMe ya, yang dimana tersebut emang jarang yang masuk. Tapi kesempatan kali ini saya akan reviewnya yang ada di sini, produk terbarunya. Ini adalah Kio X50. Apakah ini bagus atau tidak? Tapi dari segi harganya terbilang terjangkau sih. Ya dimana Gen 4 tapi harganya seperti di Gen 3 brand-brand pada umumnya. Apalagi dari segi kecepatannya tersebut dia itu tembus sampai di 5000 Mbps. Dan kita tes saja nanti apakah ini bagus atau tidak. Dari segi pengujian seperti biasa, booting Windowsnya, suhunya, dingin atau panas, membaca atau menulisnya sesuai atau tidak seperti yang ada di website maupun di bagian belakang sini atau tulisannya, serta transfer file apakah stabil atau tidak. Kurang lebih seperti itu dari segi 4 pengujiannya. Dan sebelum saya jelaskan apa spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal klik seperti itu. Lanjut yang ada di sini packagingnya, dia tuh kecil dan juga simple lah, tidak besar maupun yang gimana-gimana, tapi dia tuh emang elegan sih, berwarna hitam, putih dan juga berwarna merah. Ini yang serinya X50, karena juga ada yang serinya X70 kalau nggak salah namanya, dia tuh lebih tinggi. Tapi kalau yang ini sudah bagus standar pada umumnya, di Gen 4 kecepatan di 5000. Dan di bagian belakang sini nggak ada tulisan apa-apa dari segi spesifikasinya. Mungkin lebih lengkapnya di websitenya dari segi controllernya, TBW maupun yang lainnya. Dan di bagian sini juga ada dikasih bonus baut untuk NVMe. Jika di buku kalian tidak ada bautnya, jadi nyaman lah, udah dikasih free satu di bagian atas ini. Dan kita buka aja dulu langsung di bagian dalamnya seperti apa sebelum saya membacakan spesifikasinya. Dan seperti ini aja, ini boxnya. Dan di sini bentukannya keren sih. Dia tuh ada kayak heatsink ya, tapi bukan heatsink sih ini. Seperti apa aku lupa namanya, tapi dia tuh bisa mendinginkan juga atau membantu mendinginkan NVMe kalian. Dan dia tuh lebih tebal, berbeda seperti heatsink dari ADATA itu ya, dia itu kan tipis, tapi kalau yang ini dia tuh tebal. Tapi yang ini bagus lah. Dan juga penampakan yang ada sih, dia tuh mengkilap bagus ya, ada tulisan X50. Enggak sih, X series lah seperti contoh yang ada di sini, PCIe Gen 4. Dan juga tampilan itu bagus lah. Dan di bagian belakang sini ada serial number X50 serinya, dan juga kecepatan membacanya dia tuh upload di 5000 serta menulisnya di 4500. Kita akan tes saja nanti apakah sesuai atau tidak. Oh ya, yang saya pegang ini ya, dia tuh di 2 tera yang saya pegang ini. Kalau nggak salah tersebut ada 2 seri sih, 1 tera dan juga 2 tera. Kalau yang 1 tera dia itu di harga 1 juta lebih sedikit, 1 juta 50 lah. Tapi kalau yang 2 tera di 2 juta atau di 199. Bisa dibilang ini terjangkau banget dari segi harganya. Dan kita bacakan aja langsung dari segi spesifikasi yang saya buka di websitenya dulu. Yang pertama dari segi supportnya, dia itu juga support laptop, server, desktop, serta di PS5 dia itu juga support, jadi nyaman. Dan dia itu juga membacanya up to sampai di 5200 serta menulisnya di 4700. Berbeda seperti yang ada di sini ya. Dia itu malah lebih tinggi yang ada di websitenya. Serta untuk controllernya dia itu menggunakan serinya Realtek 5772 dan juga plus Intel N38. Dia itu ada double ya. Kalau saya buka di bagian sini, takut saya tersebut bisa nggak ya? Kayaknya sih masih bisa ya. Kita akan buka aja nanti habis ini di bagian segelnya atau stikernya lah, apakah sesuai atau tidak. Dan juga menggunakan 3D NAND TLC serta TBW nya yang 1 tera di 320 terabyte itu udah tinggi, dan juga 2 tera yang ada di sini 2 kali lipatnya di 640 terabyte, dan juga MTBF nya di 1 juta jam aja. Kebanyakan tersebut di 1,5 sampai di 2 juta jam ya. Tapi kalau yang ini di 1 juta jam ya standar lah untuk yang itu. Dan garansinya dia itu di 5 tahun. Kalau misal kerusakan langsung ganti baru, bukan di service ya. Kurang lebih seperti itu dari segi spesifikasi yang ada di sini. Dan kita coba aja di bagian sini, saya kelentek apakah kelihatan atau tidak. Kita buka aja, hati-hati, semoga aman ya. Ya sih, dia menggunakan controllernya di Realtek 5772DL. Agak berat ya untuk membuka kayak Hansa Plus lah membukanya, jadi harus hati-hati supaya tidak keangkat. Dan mungkin seperti itu aja sih yang saya buka, takutnya tersebut dia mengangkat dari segi memorinya. Jadi yang terpenting di bagian sini kelihatan dia itu ada controllernya menggunakan Realtek. Ya, Realtek sih standar pada umumnya lah. Kalau orang-orang biasanya bilangnya seperti itu. Kebanyakan tersebut yang paling bagus menggunakan Vision, kalau enggak di Silicon Motion. Itu aja untuk penampakan yang ada di sini. Bentuknya standar pada umumnya.
Dan apakah ini bagus atau tidak? Kalau kita tes nanti dari segi booting Windows-nya, membaca menulisnya, suhunya panas atau tidak, dan juga dari segi transfer file apakah stabil atau tidak. Kita bandingkan menggunakan NVMe yang ada di sini, yang dimana kecepatannya tersebut sampai di 7000. Dan kita tesnya nanti apakah stabil atau tidak. Intinya seperti itu. Gak usah berlama-lama, lanjut ke tes reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama dari segi booting Windows menggunakan NVMe Gen 4 Kio X50, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 16 detik. Masih terbilang cepat untuk yang ini, karena standarnya NVMe di 10 sampai di 15 detikan. Tapi kalau yang ini di 16 detik masih terbilang cepat. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan serta suhunya, dan yang ada di sini di HD Sentinel dia tuh 100% semua, dan juga node-nya dia tuh perfect. Dan lalu dari segi suhunya untuk minimal yang mendapatkan di 46 derajat dan juga maksimalnya di 54 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di teks tapi tak ngapa-ngapain, di 46 derajat terbilang agak panas. Tapi maksimalnya ini saya tes di Crystal Disk Mark dan juga dari segi transfer file, dia tuh mentok paling tinggi di 54 derajat, terbilang ini juga masih dingin. Tidak terlalu panas di atas 60 derajatan. Karena dia itu ada aluminium graphene yang tebal yang sudah terpasang dari segi NVMe-nya. Terbilang ini bagus. Dan lalu dari segi controllernya, dia tuh menggunakan mereknya Realtek, atau lebih tepatnya di RTS 5772DL, yang dimana ada DRAM less-nya. Dan juga menggunakan TLC di NAND flash dari Intel N38. Lalu TBW-nya yang 1 tera di 320 terabit. Kalau yang di 2 tera di 640 terabit. 2 kali lipatnya lah dari yang 1 terabit. Kalau bisa dibilang ini standar bagus lah dari segi TBW-nya. Tapi di brand lain dia tuh malah ada yang di atas 1000 TBW-nya. Dan yang ini bisa dibilang cukup bagus. Dan MTBF-nya di 1 juta jam ini juga sudah cukup bagus. Dan garansinya dia tuh di 5 tahun. Terbilang ini panjang. Dan kalau ada kerusakan langsung ganti baru. Dan lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan membaca maupun menulisnya. Untuk membacanya mendapatkan di 5105 dan juga menulisnya di 3447. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya di up-to-nya 5200 per 4700. Dan kalau kita bandingkan membacanya kurang di 95 tapi menulisnya terpaut di 1000-an. Agak jauh untuk yang ini. Bisa dibilang ini hampir sesuai. Jadi ya masih bagus-bagus aja sih. Apalagi ini di Gen 4 yang menengah. Dan yang terpenting membacanya di atas 5000 megabit per second. Dan lanjut pengujian di transfer file. Saya tuh menggunakan NVMe Gen 4 Phenom RX sebagai perbandingannya. Serta file game 70GB dalam bentuk RAR. Dan yang pertama kita tes dulu dari segi NVMe Gen 4 Phenom RX ke NVMe Gen 4 Kio X50. Awalannya mulai dari 3,3 GB per second. Dan lalu naik turun di 2,6 sampai di 3,5 GB per second, dia itu stabil sampai selesai. Yang dimana naik turunnya tersebut lebih stabil di atas 3-an lah. Jadi terbilang ini bagus. Rata-ratanya di atas 3 GB per second. Dan jika lo dibalik dari NVMe Gen 4 Kio X50 ke NVMe Gen 4 Phenom RX dengan file yang sama 70GB, awalannya mulai dari 3,5 GB per second lalu stabil sampai di 36%. Dan lalu dia itu turun di 2,3 GB per second cuma sebentar aja dan naik lagi 3,5 GB per second stabil sampai di 75% prosesnya. Dan lalu turun perlahan dari 3 GB ke 600 MB per second seperti contoh yang ada di sini grafiknya. Dan dia itu sampai selesai sih. Bisa dibilang ini pun juga masih stabil. Meskipun pada saat 75% prosesnya dia itu turun, tapi nggak masalah lah untuk yang ini. Dan kalau kita simpulkan dari segi dua pengujiannya, bisa dibilang ini stabil dari segi pengujian transfer file. Intinya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga terjangkau daripada di brand yang lainnya, apakah ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen, yang dimana harganya terjangkau, dan juga booting Windows-nya dia itu cepat, membaca menulisnya tersebut cukup bagus, yang penting di atas 5000-an, transfer file, dia itu juga stabil, serta TBW-nya bisa dibilang ini cukup tinggi. Serta menggunakan 3D NAND flash Intel N38 dan juga kontrolernya RTS 5772DL yang ada di RAM less-nya. Serta apalagi garansinya di 5 tahun. Terbilang ini lama. Kalau misalnya ada kerusakan langsung ganti baru. Kurang lebihnya seperti itu review dari saya. Dan jika lo berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini.
SSD NVMe Gen 4 Kio X50. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, SSD, CPU cooler, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.